Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, kasus dugaan Saya pungutan cepet di toh. SMK Negeri 1 Sale, Rembang, Jawa Tengah memantik sejumlah pihak untuk mengadu. Pungutan dana hibah diduga juga terjadi di SMKN 1 Purworejo, Jawa Tengah. Dugaan pungutan berkedok dana hibah di Purworejo tersebut viral setelah diunggah oleh akun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Unggahan story Instagram tersebut memperlihatkan kwitansi pembayaran. Pada kwitansi tertulis sumbangan dana hibah tahun pelajaran 2022-2023 dengan nilai total pembayaran sebesar 2.400.000. Kwitansi tertanggal 15 Februari 2023. Nah, apa faktor yang menyebabkan terjadi pungutan liar atau pungli di sekolah negeri? Apakah secara umum lembaga pendidikan saat ini minim transparansi dan pengelolaan dana yang akuntabel? Apa sanksi pidana atau perdata terhadap kepala sekolah atau guru yang melakukan pungutan liar terhadap siswa? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang praktisi pendidikan, Bung Fakih Syarif. Assalamualaikum, Bung Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Tetap semangat ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bung Fakih, ini pasca pandemi diduga banyak sekolah yang berlomba-lomba kembali menggelar berbagai kegiatan di luar rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKS. Konsekuensinya butuh biaya lebih untuk operasional. Apakah ini menjadi celah munculnya pungutan liar dengan dalih sumbangan ataupun iuran untuk kegiatan sekolah? Silakan Bung Fakih. Baik, sebenarnya teman-teman sekalian, itu sudah ada peraturannya. Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Mengatur tentang apa saja sih komite sekolah itu. Cuma masalahnya ini belum banyak disosialisasikan. Banyak di antara sekolah, kepala sekolah, itu bentuk komite sekolah itu aji mumpung saja, tapi tidak sesuai dengan apa fungsinya. Dia asal comot untuk melegitimasi pungutan-pungutan itu. Jadi kebetulan saya Komnas Pendidikan, saya tahu betul itu Permendikbud 75 tahun 2016. Yang pertama tugas komite sekolah misalnya. Jadi tidak ada namanya paguyuban sekolah. Di dalam peraturan menteri, di dalam undang-undang itu disebut dengan komite sekolah. Jadi tidak ada paguyuban orang tua. Jadi yang ada itu adalah komite sekolah. Apa tugas komite sekolah di dalam Permendikbud 75 tahun 2016 itu? Satu, dia memberikan pertimbangan di dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Jadi memang pendidikan itu kalau ditanggung sekolah, hanya SPP sekolah memang berat. Apalagi yang swasta kan gitu. Maka seharusnya dunia pendidikan ini terkait dengan politik pendidikan yang harusnya negara punya tanggung jawab besar. Lah hari ini dengan dalih kampanye bupati, kadang-kadang wali kota, gubernur, pendidikan gratis, gratis dan sebagainya. Tapi begitu faktanya, sekolah negeri pada sambat gitu. Ternyata tidak mencukupi kebutuhan sekolah tadi yang begitu banyak. Nah, di dalam Permendikbud 75 tahun 2016 itu ada yang disebut dengan komite sekolah. Nah, komite sekolah itu tugasnya selain yang saya sebutkan tadi mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, aspirasi dari peserta didik, orang tua atau wali, atau masyarakat
atau dari hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Nah, siapa saja yang menjadi unsur anggota komisi sekolah itu? Satu, orang tua atau wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah itu. Kemudian yang kedua, tokoh masyarakat. Yang ketiga adalah pakar pendidikan. Jadi komite sekolah tadi tugasnya tadi itu. Siapa yang dilarang, yang tidak boleh jadi anggota komite sekolah? Yaitu pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan. Atau penyelenggara sekolah yang bersangkutan. Pemerintah desa, forum koordinasi pimpinan kecamatan, forum koordinasi pimpinan daerah, atau anggota DPRD, atau pejabat pemerintah atau daerah yang membidangi pendidikan. Ini tidak boleh jadi anggota komisi sekolah. Lah kadang-kadang di sekolah karena sosialisasi Permendikbud ini tidak sampai, atau memang kadang-kadang memang tidak pernah disosialisasikan mungkin. Sehingga kemudian komite sekolah itu hanya dipakai apa? Sebagai stempel untuk melakukan pungutan. Padahal di dalam Permendikbud itu dibedakan apa yang disebut dengan sumbangan pendidikan. Sumbangan pendidikan itu pemberian berupa uang atau barang atau jasa oleh peserta didik atau orang tua atau walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama masyarakat atau lembaga secara sukarela, tidak mengikat satuan pendidikan. Itu namanya sumbangan pendidikan. Dan itu bisa mengambil partisipasi masyarakat, tapi tidak boleh apa? Wajib atau mengikat. Ini sukarela. Karena memang biaya pendidikan, maka disitulah perlu komite sekolah. Dan di situ komite sekolah harus tahu anggaran pendidikan, anggaran belanja sekolah itu kayak apa. Jadi kalau memang berat ini, nggak cukup itu. Nah, kemudian pungutan pendidikan. Nah, apa yang disebut dengan pungutan pendidikan? Nah, ini yang bisa dipersalahkan, yaitu penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua atau walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutan ditentukan. Hasil penggalangan dana komite sekolah ini pun juga harus dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah. Dan hasil penggalangan dana komite sekolah dapat digunakan antara lain, satu, untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, untuk pembiayaan program terkait dengan peningkatan mutu sekolah, pengembangan sarana dan prasarana, pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Dan komite sekolah itu dilarang menggalang dana dari apa saja. Satu, perusahaan rokok. Ya, atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok. Dua, perusahaan minuman beralkohol atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol. Dan yang ketiga adalah partai politik. Nah, kira-kira ini Mas, jadi permasalahannya. Kalau kita lihat berita tadi itu saya juga aneh. Nggak ada dana hibah kok minta masyarakat itu. Dana hibah itu biasanya dari provinsi, dari bupati, dan itu jelas. Nah, kasus yang diberitakan tadi itu semakin aneh. Dan saya dapatin memang anggaran sekolah itu besar. Negeri itu nggak cukup, Mas. Karena apa? Itu omong doang itu. Apakah itu gubernur, bupati. Itu janji-janji politiknya saja. Tapi begitu faktanya, kepala sekolah mumet, Mas. Nah gitu. Dan kepala sekolah sendiri yang negeri untuk jadi kepala sekolah itu harus upeti. Ini sudah rahasia umum. Jadi dia harus bayar ke Kacabdin. Kalau SMK SMA itu di bawah provinsi. Kalau SMP ke bawah itu di bawah bupati atau wali kota. Kalau SMA SMK itu di bawah gubernur. Nah, kalau kepala sekolah anggarannya sedikit itu, anggarannya memang berat itu. Maka disinilah pentingnya politik pembiayaan pendidikan dalam Islam. Nanti saya akan sampaikan. Kenapa pendidikan itu harus ditanggung oleh negara. Hari ini bebannya berat. Ditanggung oleh siapa? Kepala rumah tangga. Yang jadi kepala sekolah itu juga pusing, oh Mas. Jadi jangan dikira, ini hari ini untuk jadi kepala sekolah itu kalau negeri, kalau tidak bayar upeti tidak akan bisa jadi. Untuk Kacabdin
itu bisa Pajero spot, Mas. Saya itu sampai sampai tanya itu, lah Kak, jenengan berani apa enggak ngajukan, apa laporkan? Wah, saya sudah terlanjur keluar keluar uang, Pak. Kalau sudah terlanjur keluar uang, kalau dia kemudian nanti melaporkan, dia juga kena. Ini sudah rahasia umum. Nah, Ya, kemudian tadi itu ada penyimpangan dari Permendikbud tadi yang memang ini harus disosialisasikan. Jadi komite sekolah tadi sudah saya jelaskan, itu memang anggotanya adalah wali siswa, wali murid yang masih aktif anaknya, kemudian tokoh masyarakat dan pakar pendidikan. Tugasnya apa tadi itu? Itu mengawasi sekolah, kinerja sekolah, kerjasama, sehingga kemudian ketika ada dana-dana yang tidak cukup tadi, itu bisa menggunakan partisipasi masyarakat yang tidak mengikat. Nah ini prakteknya tidak itu, prakteknya hari ini. Gimana sekarangnya sekolah itu bisa nyari pungutan tadi itu, komite sekolahnya itu ditentukan oleh kepala sekolah, kemudian ada penyimpangan tadi itu, kadang-kadang hanya catut nama saja. Sebenarnya itu program sekolah. Harusnya komite sekolah itu memang harus diajak rapat oleh kepala sekolah. Akhirnya kan banyak juga kepala sekolah, aduh timbang ribet kan gitu. Ini persoalan. Kalau saya baca peraturan Permendikbudnya sudah luar biasa. Tapi kalau kemudian bagaimana dengan sistem pendidikan Islam, jauh lebih luar biasa lagi. Pendidikan itu memang tanggung jawab negara. Bukan hanya sekedar kampanye jargon 20%, mau nanti pendidikan gratis. Ini terjadi di mana-mana, bilang gratis-gratis Mas, tapi dana itu tidak ngucur dari provinsi, dari kemudian apa kabupaten. Terus tidak boleh kemudian minta sumbangan tadi. Padahal sebenarnya ada sumbangan pendidikan yang harus diputuskan oleh komite sekolah dan kepala sekolah yang itu tidak bersifat mengikat, itu partisipasi masyarakat. Nah, yang terjadi sekarang pungutan tadi itu, apalagi itu dana hibah tadi, saya bingung ini dana hibah kok mungut masyarakat itu. Wah, ini kacau ini. Ini ini di provinsi mana ini? Nah, kalau di provinsi itu ya itu gubernurnya udah keliling kemana-mana itu berarti tidak ngurusi daerahnya itu. Jadi ini persoalan. Ini saya katakan inilah pentingnya politik pendidikan. Nah, bagaimana sih politik pendidikan di dalam Islam itu? Saya ambil contoh misalnya, di dalam Islam itu biaya pendidikan untuk seluruh tingkatan itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan baik menyangkut gaji para guru, gaji para dosen, menyangkut infrastruktur, sarana prasarana dan pendidikan, sepenuhnya itu menjadi kewajiban tanggung jawab negara. Lah hari ini dibebankan kepada apa? Para orang tua. Hari ini dibebankan pada para apa? Yang swasta-swasta lebih berat lagi, Mas. Kalau yang negeri masih ada subsidi, ada bantuan. Lah, apakah bisa pendidikan itu gratis dan itu tanggung jawab negara? Bisa. Ini persoalan bagaimana mengelola keuangan negara. Nah, di dalam Islam itu sumber-sumber pemasukan itu sangat banyak sekali. Jadi saya pernah itu tulis, kalau itu kemudian pengelolaan APBN itu diatur sesuai dengan sistem Islam, seperti pada masa kekhilafahan, dan kalau di konteks kekinian, itu ternyata dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu bisa membiayai 100 tahun APBN. Artinya apa? APBN 100 tahun APBN itu dari sumber-sumber daya alam yang melimpah, dari pemilikan umum, dari tambang dan sebagainya. Nah, ini persoalannya juga ada persoalan politik pendidikan, termasuk politik ekonomi. Nah, saya ambil contoh teman-teman sekalian. Di dunia Islam, khususnya pada zaman klasik, jadi saya temukan pada abad ke-7 hingga 13 Masehi, itu kesadaran untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk kegiatan pendidikan, itu sesungguhnya telah terjadi dan itu dipelopori oleh negara. Namun berbeda motif dan tujuannya yang dilakukan oleh negara-negara maju sebagaimana hari ini. Di zaman kejayaan Islam, di zaman kekhilafan Islam itu diterapkan. Motif dan tujuan pengeluaran biaya pendidikan yang besar itu bukan untuk mencari keuntungan yang bersifat material. Hari ini negara makelar gitu. Negara mencari untung pada rakyatnya kan gitu. Jadi motif tujuan pengeluaran biaya pendidikan itu untuk mencari bukan untuk mencari keuntungan yang bersifat material atau komersial.
Di dalam sistem Islam itu semata-mata untuk memajukan umat manusia dengan cara apa? Memajukan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradabannya. Hari ini negara yang tugasnya harus melindungi, mengayomi masyarakat sekarang jadi makelar. Betul apa enggak? Sekarang menjadi memalaki rakyatnya. Saya ambil contoh bagaimana perhatian kekhilafahan Islam saat itu di dalam pendidikan. Yaitu ketika khalifahnya Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid itu membuat keputusan, barang siapa di antara kalian yang secara rutin mengumandangkan adzan di wilayah kalian, maka catatlah pemberian hadiah sebesar 1.000 dinar. Ya, jadi tukang adzan saja dikasih 1.000 dinar. 1.000 dinar itu satu dinarnya sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas dikalikan sekarang harga emas sekarang. Iya, Itu tukang adzan sehari-hari. Itu di wilayah kalian, kata Harun al-Rasyid, sebesar 1.000 dinar. Siapapun yang menghafal Quran, siapapun yang tekun menuntut ilmu, nah ini yang menuntut ilmu, yang belajar, yang rajin meramaikan majelis-majelis ilmu, tempat-tempat pendidikan, apa kata Khalifah Harun al-Rasyid? Berhak memperoleh 1.000 dinar juga. 4 miliar itu Ustaz ya. Ya, 1.000 dinar kali 4,25 gram emas, 4,25 gram emas itu dikalikan harga emas hari ini Iya, berapa? Terus sekitar kali 1.000 sejutaan. dinar. Iya, sekitar sejutaan 1 gram emas sekarang. Ya, itu dikali 4,25 gram. Dikali 1.000 dinar. Iya. Ini satu contoh. Siapapun yang menghafal Al-Quran, yang menuntut ilmu, yang rajin meramaikan majelis-majelis ilmu, tempat pendidikan, itu berhak. Ini beasiswanya 1.000 dinar. Siapa saja yang menghafal Al-Quran, meriwayatkan hadis, ya, kemudian mendalami ilmu syariat Islam, berhak atas perhatiannya 1.000 dinar. Luar biasa. Anda bisa bayangkan loh, khilafah yang semacam ini ajaran Islam sekarang ini dikriminalisasi, aneh kan? Dan di sejarah Islam pun itu telah mencatat kebijakan para khalifah yang menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Dan kalau saya hitung tadi itu memungkinkan, nah itu dari sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, sangat memungkinkan sekali. Hari ini itu banyak korupsinya. Akibatnya apa? Di dalam dunia pendidikan akhirnya kekurangan dana, akhirnya aji mumpung tadi, oh, kalau jadi kepala sekolah harus bayar upeti kok. Maka kan berpikirnya tadi bukan berpikir bagaimana memajukan umat, tapi oh balik no modal. Betul apa enggak? Betul, Ustaz. Kalau kalau ini yang terjadi ya wis amburadul. Jadi saya melihat dari ini, untuk jadi kepala sekolah itu harus bayar upeti ke Kacabdin. Kacabdin untuk jadi Kacabdin dia harus bayar upeti ke provinsi dan sebagainya. Lah kalau dia jadi kan mikirnya kan nanti malaki anak buahnya juga. Lah kalau dia jadi kepala sekolah, bagaimana kemudian sekolah ini menghasilkan sesuatu yang komersial? Nah, ini persoalan mendasarnya adalah politik pendidikan yang kacau, yang carut marut. Saya ngambil contoh lagi, sejak pada saat abad keempat Hijriah itu para khalifah itu membangun perguruan tinggi dan dia berusaha melengkapinya dengan berbagai sarana prasarana seperti perpustakaan. Dan setiap perguruan tinggi itu dilengkapi dengan diwan. Diwan itu kayak auditorium. Ada asrama mahasiswanya, ada perumahan dosennya, perumahan ulamanya. Selain itu perguruan tinggi juga melengkapi ada taman rekreasinya, ada kamar mandinya, ada dapurnya, ada ruang makannya. Jadi pada masa misalnya Madrasah Nizamiyah atau Al-Mustansiriyah di Baghdad, ada Madrasah Al-Nuriyah di Damaskus, ada Madrasah An-Nasiriyah di Kairo. Kalau ada Madrasah Al-Mustansiriyah itu didirikan oleh Khalifah Al-Muntasir, itu pada abad ke-6. Fasilitasnya lengkap. Ada auditoriumnya, perpustakaan, ada pemandiannya, ada rumah sakitnya, yang dokternya selalu siap di tempat. Anda bisa bayangkan. Hari ini semakin fasilitas itu favorit, itu semakin mahal. Kalau yang negeri saja, yang katanya itu gratis SPP-nya dan masalah itu ternyata dalam pembelanjaan sekolahnya itu juga berat. Karena ternyata omong doang pemerintahnya, bupatinya, gubernurnya. Nah, saya merasakan sendiri bagaimana ribetnya kepala sekolah, dan untuk jadi kepala sekolah tadi butuh upeti tadi itu. Akhirnya kemudian dia tidak memikirkan pendidikan, dia memikirkan ya apa caranya aku 3 tahun 5 tahun jadi kepala sekolah untung balik modal.
Ini persoalannya kayak gitu, ngeri. Baik. Apalagi contoh beritanya tadi itu ngeri lagi. Tumon ini ada apa? Dana hibah Karena dimintakan hibah. pada masyarakat. Ini hibah Masyarakat. apa iuran? Ini kacau lagi, karena tadi penjelasannya di komite sekolah itu hanya ada dua. Sumbangan pendidikan tadi itu boleh diambil dari aspirasi masyarakat, karena tapi harus dikontrol oleh komite sekolah. Memang kebutuhan sekolah kurang, maka itu bisa ditambahkan dari dana aspirasi masyarakat. Dan tidak boleh mengikat, sukarela. Kalau mengikat wajib ini ditentukan, itu namanya pungutan pendidikan. Maka itu bisa diperkarakan oleh KPK. Kemarin-kemarin yang ketangkap itu kan pungutan ini. Kamu jadi kepala sekolah harus bayar ke bupati ya, ketangkap di Nganjuk ya kan, ketangkap itu pungutan itu sudah. Lah kalau udah upeti kayak gitu, kepala sekolahnya juga akannya berpikir kayak gitu. Inilah carut marutnya negeri ini ketika tidak ditata oleh aturan Islam. Jadi bagaimana aturan Islam itu begitu luar biasa. Pendidikan, kesehatan, itu memang tanggung jawab negara. Dan negara punya pemasukan yang luar biasa. Kalau saya hitung RAPBN-nya, kalau digunakan dengan sistem Islam, maka kita bisa mengelola APBN 100 tahun APBN dengan potensi kekayaan alam yang melimpah di Indonesia tanpa bayar pajak dan sebagainya. Nah, luar biasa, 100 tahun APBN. Itu dengan asumsi 2.500 triliun per APBN-nya. Dari ini kan ngomong doang 20% ini untuk dana pendidikan, ternyata habis digaji guru, Mas. Nah, kalau habis digaji guru bagaimana? Wong sekolah itu bukan hanya guru, tapi bagaimana sarana dan prasarananya. Sekedar tahu ini sudah rahasia umum. Jadi kalau misalnya ingin dapat bantuan sarana dan prasarana yang sekian miliar itu ternyata harus mancing dulu, Mas. Kalau kalau nggak bisa mancing ya di Kementerian Pusat sana itu, Mbak nggak cair-cair ini. Itu omongannya para kepala sekolah itu. Ini sudah rahasia umum. Anda bisa bayangkan ngeri apa enggak? Sementara kalau misalnya apa los-losan saja, hanya mengandalkan SPP, Mas. Pengelolaan di negeri ya, itu berat, Mas. Bayar listrik, banyu, dan sebagainya. Nah, ini karena saya tahu bagaimana mengelola sekolah, apalagi swasta, tambah berat lagi. Nah, kalau negeri aja udah kayak gitu. Tapi kalau negeri-negeri yang favorit, nah, maka ini sebenarnya janji-janji kosong para gubernur, para wali kota tadi. Karena faktanya begitu jadi, nggak muncul di sekolah itu. Kepala sekolah suruh nyari duit sendiri, ngeluh apa enggak? Nah, sebenarnya dengan komite sekolah itu sangat jelas aturannya dan bagaimana. Cuma ini kurang sosialisasi. Tapi kalau ini ditarik pada sistem Islam, begitu luar biasa lagi, tadi sudah saya jelaskan. Kira-kira gitu, Mas. Mudah-mudahan umat semakin merindukan diterapkannya aturan Islam Ya. dan umat semakin merindukan bahwa ajaran Islam itu begitu luar biasa. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, akidah ibadah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, aturan tentang makanan, minuman, pakaian, dan akhlak, dan ternyata Islam juga mengatur bagaimana hubungan dengan manusia yang lainnya. Ada aturan tentang sistem pendidikan. Nah, kita bicara tentang politik pendidikan. Ada tentang sistem ekonomi, sistem sosial kemasyarakatan, bahkan sistem pemerintahan, sanksi dan pidana. Inilah Islam yang sempurna. Yang hari ini hanya didakwakan Islam hanya dimensi 1 dan 2. Yang dimensi 3 yang saya bicarakan jarang dibahas. Kalau dibahas dituduh macam-macam radikal. Iya, saya ini radikal, ramah, terdidik dan berakal. Gitu kira-kira. Luar biasa. Ngeri, ngeri kita mendengarnya ini ya. Ini ada ya katanya dana hibah tapi ngambil. Wah, ngambil dari Dana hibah itu pemerintah. dari pemerintah, dari gubernur, dari bawah. Iya, kok Kalau ngambil dari dari masyarakat itu harus rapat melalui komite sekolah dan memang harus transparan. Ternyata kebutuhan sekolah itu 1 tahun sekian, dana Mm-mm. dari SPP sekian, dari pemerintah sekian, ini masih kurang sekian. Nah, komite sekolah yang isinya tadi satu wali siswa yang sekolah anaknya masih di situ, tokoh masyarakat dan pakar pendidikan. Sehingga ada fungsi kontrol di situ sebenarnya dengan adanya komite sekolah. Tapi hari ini komite sekolah itu ditentukan oleh kepala sekolah hanya sebagai apa? Legitimasi. Padahal tidak pernah rapat. Harusnya komite sekolah itu memang ada kantornya di komite sekolah, di sekolah itu.
Dia memang melihat kinerja sekolah dan setiap 1 bulan sekali itu dia bisa mengadakan rapat juga dengan kepala sekolah ketika menjelang ujian macam-macam. Lah sayangnya Permendikbud tadi saya katakan, itu hanya Permendikbud, sosialisasinya kosong, ini yang berat ini. Hmm. Terus ono istilah paguyuban, tidak ada. Yang ada itu komite sekolah yang tadi memiliki tugas yang sudah saya sebutkan tadi itu. Ya, baik. Baik, pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, luar biasa. Semoga ini membuka cakrawala bagi kita, juga membuat kita, para orang tua dan masyarakat Indonesia lebih kritis terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini. Sudah ada solusinya, tinggal kita mau menerapkan apa enggak, dan yang jelas wajib kita perjuangkan. Baik, semoga Bung Fakih Sarip sekeluarga senantiasa Amin. dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Amin. rabbal alamin. Amin. Baik, pemirsa Khilafanus, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita akan ketemu dengan tema yang lebih menarik lagi, dengan tema yang lebih menginspirasi, yang luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita maupun bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nastiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.